Guys, setiap kali ngomongin Android stock, pasti nggak jauh dari kata enteng OS-nya, nggak ada bloatware, simple nggak banyak custom, dan ini dan itu. Tapi ternyata setelah gue bandingin sama One UI di HP ini, yang mana banyak diagung-agungkan nih di video sebelumnya. Wah, ternyata emang lebih menarik loh kalau dibandingin sama stok Android 13. Yuk gue jelasin. Kita mulai dari fitur bawaan Android 12 favorit gua, yaitu Material U, yang mana warna dari komponen-komponen di HP kita ini kayak tombol, teks, dan lainnya diambil dari warna wallpaper. Di Android Stock cukup menarik ya dengan memberikan 3 kombinasi warna seperti yang kalian bisa lihat ini. Tapi di One UI bukan 4, bukan 5, tapi 6 kombinasi warna sekaligus. Kebayang ya, bener-bener bikin HP kalian lebih berwarna. Butuh yang lebih ekstrim gak cuma sekedar warna? Ada Galaxy Themes yang bisa kasih teman-teman banyak pilihan tema nih, dari yang gratis sampai berbayar. Dengan harga termahalnya itu bisa sampai 4 dolaran ya, atau 50 ribu rupiah sisa 2 ribu. Lumayan bisa buat bayar parkir. Kalau mau beli terpisah juga bisa ya, misalnya wallpapernya aja, icon, atau always on display. Selain itu masih banyak lagi ya yang bisa dieksplor di One UI ini, diantaranya utak-atik lock screen, yang mana kita bisa ganti tanggal, notifikasi, dan tombol shortcut di bawah. Habis itu kita bisa tumpukin beberapa widget di satu tempat, jadi tinggal digeser aja. Namanya Smart Stack. BTW, kayak fitur di OS mana tuh ya? Coba komen. Oh ya, ada juga saat orang telepon, kita bisa set background untuk kontak tersebut. Tapi buat teman-teman yang nggak terlalu tertarik sama customisasi dari sisi tampilan, kayaknya nggak terlalu penting sih. Termasuk gua sebenarnya. Cuma di saat udah mulai bosen sama tampilan HP yang gitu-gitu aja, fitur-fitur ini bakal ngebantu sih, bikin pengalaman kalian pakai HP-nya lebih fresh lagi. Sejak Android 12, Google udah kasih kita fitur super penting, dimana saat kita buka kamera, bakal ada tanda hijau ini ya, yang kasih tahu kalau kameranya lagi aktif. Kalau kita nggak mau ada app yang sama sekali pakai kamera, tinggal matiin aja dari control center ini. Impact-nya? Saat buka kamera bakal keluar peringatan nih. Hal ini sama juga dengan mic. Nah, ini bagus banget, dan tentunya One UI ini juga kedapatan fiturnya. Tapi di Samsung, mereka juga udah mencakup keamanan data dengan fitur secure folder. Intinya, files atau apps yang ada di dalam sini nih, datanya akan terpisah dan cuma bisa kalian yang akses. Contohnya ini ya, kalau kalian ambil foto dari app kamera di sini, nanti galeri fotonya pun terpisah dari galeri biasa. Ayo, kira-kira foto atau video apa yang bakal kalian simpen di sini? Selain itu di One UI dia ada fitur yang namanya maintenance modes ya, yang mana kalau kalian harus bawa HP-nya ke mamang tukang servis, kita nggak usah takut foto, video, kontak, atau apps-apps kita bakal dilihat sama tukang servisnya. Karena saat mode ini aktif, data-data atau apps tersebut itu bakal disembunyiin. Jadi cuma data-data atau apps bawaan pabrik aja yang bisa diakses. Mantep ya. Nah, sekarang kita masuk ke kamera app-nya, yang ada satu hal bikin gue greget segreget-gregetnya. Kenapa di Pixel ini mereka taruh tombol pindah lensa belakang ke depannya, atau sebaliknya itu di sebelah kiri? HP-HP lain yang gue tahu mereka taruhnya di sebelah kanan semua dan galeri di kiri. Beneran susah dijangkau sih ini. Tapi jangan bilang siapa-siapa, trik rahasia nih cuma buat kalian. Teman-teman bisa puterin kayak gini nih di Pixel kalian, buat otomatis pindah lensa. Setahu gue di Pixel-Pixel lama juga bisa sih, cobain deh. Terus ada kalanya saat kita mau foto, misalnya selfie ramean, ada posisi yang bikin susah buat pencet tombol shutternya. Nah, di saat kayak gini, Samsung punya berbagai macam cara buat ambil gambar. Misalnya bisa pakai voice comment atau tunjukin tangan kalian, dan tombol shutter yang bisa dipindahin. Andalan gue sih pakai floating shutter button ini ya, karena buat voice comment atau show palm ini kadang nggak sengaja bisa ke-trigger sendiri. Smile. Nah, terakhir ini yang paling jelas kelihatan, yaitu mode-mode kamera di Samsung jelas lebih banyak dibanding stok Android. Cuma bukan artinya Samsung lebih baik juga ya. Bisa aja untuk tipe-tipe orang yang minimalis lebih cocok kamera di stok Android karena lebih simple dan clean. Dari kamera, lanjut ke galeri, yang mana untuk foto sama-sama punya fitur standar ya, kayak crop, filter, atur brightness, dan teman-temannya. Sejauh ini yang gua ketemu perbedaannya adalah di One UI, kita bisa masukin stickers dan beberapa fitur di sini. Sedangkan Pixel UI dengan jagoan mereka nih, kayak Magic Eraser, Unblur, dan Portrait Blur. Nah, sekarang kita coba aduin Magic sama Object Eraser antara kedua HP ini ya. Kira-kira siapa yang lebih baik nih? Wah, ternyata di Samsung masih lebih baik ya. Di Pixel terlihat banget tambelannya. Dan gue coba lagi 1-2 kali pun tetap masih lebih baik di Samsung. Oh ya, kelupaan, kalau di Samsung ini untuk foto muka ada fitur face effect ya, yang bisa bikin muka gue ini lebih kinclong.
Terakhir untuk kedua UI ini sama-sama punya fitur collage ya, yang mana kalian bisa gabungin beberapa foto jadi satu frame. Cuman di Samsung ini lebih baik karena nggak cuman foto, tapi bisa gabungin sama video juga. Sedangkan di Pixel cuman foto aja. Menurut gue ini fitur berguna banget ya, terutama buat kalian yang aktif di sosmed. Bisa bikin IG story atau reels ala-ala yang keren dan cepet tanpa harus install aplikasi lain. Masih ada satu lagi nih janji terakhir. Pembeda UI Samsung dan Pixel buat galeri yaitu text recognition-nya. Kalau di Samsung itu kita bisa langsung tahan di gambarnya ya, nanti otomatis bakal ke-detect gitu. Sedangkan Pixel butuh pencet tombol Google Lens ini. Untuk Samsung juga ada sih tombol T ini. Dan kalau dilihat untuk pendeteksiannya Samsung lebih baik loh. Tulisan Our Platform di sini bisa kebaca, sedangkan di Pixel nggak kedeteksi. Ayo, udah ada yang bisa tebak siapa sih paling multitasking di antara kedua HP ini? Yes, One UI lebih baik di sini. Bisa split screen, pop-up window, dan ada edge panel juga. Sedangkan di Pixel cuma support split screen aja. Yang pas gua cek pun cukup terbatas ya pembagian layarnya. Sedangkan di Samsung lebih fleksibel. Selain bisa pop-up window dan edge panel di Samsung, gue juga mengapresiasi gesturnya di One UI yang sangat efektif sih. Maksudnya kita nggak usah susah-susah pencet ikonnya terus pilih split screen atau pop-up window. Tapi cukup tahan aja app-nya dan taruh aja di atas atau di bawah buat split screen atau pas di tengah-tengah buat pop-up window. Dimana buat Pixel tampaknya mesti belajar nih dari One UI yang masih harus pencet ikonnya dulu. Oh ya, buat pop-upnya window Samsung ini bisa nampung sampai 5 window loh. Dan saat di-minimize pun cukup rapi ditaruh di bar sini. Tinggal geser aja buat lihat ada apps apa aja. Tapi di sisi lain ada yang menarik juga di Pixel, dimana pas di recent apps kita bisa langsung share link sama gambar di beberapa app tertentu kayak Chrome atau YouTube. Jadi tinggal tarik icon ini aja dan kirim ke salah satu kontak di sana. Buat yang merasa tampilan app switcher tadi terlalu biasa, jangan sedih kawan. Pecinta One UI pasti tahu ada app yang namanya Good Lock yang bisa bikin UI-nya to the next level. Lihat tuh, layoutnya bisa diganti macem-macem dan masih banyak lagi yang bisa dilakuin app-nya ini. Aman nggak tuh bang app-nya? Tenang aja, bukan app abal-abal kok, tapi ini Samsung sendiri yang bikin. Jadi ada fitur yang cukup powerful di Pixel yang sempat gue coba, yaitu live caption sama live transcribe. Yang tadinya gue sempat pikir, kayaknya nggak ada di Samsung deh. Tapi ternyata setelah gue ubek-ubek dibawa juga dong fitur ini ke One UI. Jadi buat yang nggak tahu, live caption itu suara yang keluar dari HP, kayak misalnya dari YouTube, Spotify, telepon, dan lainnya, bakal otomatis dibikinin caption. Malah bisa ditranslate langsung juga loh, keren. Cuma buat live caption di Samsung ini baru bisa English doang ya, sedangkan Pixel ada beberapa bahasa. Sedangkan live transcribe, suara yang masuk ke mic HP kalian itu bakal muncul di layar jadi teks. Nah, sekarang yuk kita cobain dan lihat siapa yang paling cepat dan akurat. Bisa di-set ke bahasa Indonesia juga nih. Dan hasilnya, terlihat di Samsung itu bisanya 2 kali ya, sedangkan di Pixel bisanya sekali, lebih akurat di Pixel. Sedangkan live transcribe, suara yang masuk ke mic HP kalian bakal muncul di layar, jadi teks. Nah, sekarang coba yuk kita lihat. Tapi ada juga kok fitur-fitur menarik yang ada di Pixel tapi nggak ada di Samsung. Di antaranya, si Pixel ini bisa tahu lagu apa yang lagi dimainin dan bakal nongol sendiri di lock screen kita ya. Plus ada historinya juga loh. Cuma ya mesti bijak-bijak aja pakainya, karena HP-nya bakal dengerin terus suara sekitar yang bisa bikin baterai boros juga. Habis itu fitur auto rotate di Pixel ini juga bisa lebih akurat ya dengan aktifin face detection. Ini sering kejadian banget sih di gua. Jadi kalau gua lagi browsing terus tiba-tiba baringan, layarnya bakal ikut ke rotate. Apa yang bakal gue lakuin? Biasanya sih bakal matiin auto rotate-nya. Tapi dengan face detection ini nggak usah lagi ya. Dia bakal pakai kamera selfie dan lihat muka kita. Kalau sejajar dengan HP-nya ya nggak bakal di-rotate layarnya. Dan terakhir, ini fitur wajib kalian lirik sebagai pengguna One UI, yaitu Modes and Routines. Apaan tuh bang? Gampangnya ya, fitur yang bisa mengotomatisasikan aktivitas kalian dalam menggunakan HP. Misalnya nih, saat kalian sampai kantor, bakal otomatis matiin data seluler dan connect ke WiFi kantor. Terus set HP-nya ke silent. Atau saat kalian buka aplikasi YouTube, silentnya bakal dimatiin, volumenya dibikin 80% dan auto rotate-nya juga aktif. Satu lagi deh yang lebih kompleks nih. Misalnya kalian punya smart AC, saat udah mau nyampe rumah dalam radius taruhlah 600 meter, bakal otomatis nyalain AC-nya nih. Jadi pas sampai rumah kamarnya udah dingin. Itu sih bisa banget. Pokoknya banyak banget otomatisasi yang bisa dilakuin di fitur ini.
Akhirnya sampai juga kita di topik terakhir, yaitu dukungan software. Yang mana Samsung ngeklaim kalau One UI ini bakal disupport 4 tahun OS upgrade ya. Yang artinya kalau kalian beli S22 di tahun 2022 ini masih bakal dapat fitur-fitur terbaru One UI sampai 2026 mendatang. Sedangkan kalau kalian beli Pixel 7 Pro masih dapat software update di 2025 ya, atau sekitar 3 tahun aja. Jelas Samsung lebih panjang di sini, tapi perlu diingat dalam hal cepatnya dapat updatean Android terbaru, pasti Pixel series bakal lebih dulu. Barulah beberapa kemudian One UI bisa dapat. Tapi itu pun bertahap ya, yang diawali sama HP-HP flagship dulu. Jadi ya plus minus sih untuk ini, buat catatan kalian aja. Oke, itu tadi poin-poin kenapa One UI lebih baik dari stok Android. Dan sekarang buat teman-teman yang udah gatel pengen komen, Gak bisa bang, stok Android lebih bagus dari apapun. nah kalian bisa gantian kasih tahu hal-hal apa aja yang bikin teman-teman tetap cinta sama stok Android dengan komen di bawah ya. Intinya gue cuma mau bilang, yes, One UI jauh lebih menarik dengan berbagai fitur yang dimiliki. Tapi belum tentu juga lebih baik ya dari stok Android. Karena semua itu balik lagi ke penggunanya sih, apakah nyaman atau enggak dan sesuai sama kebutuhannya nggak. Buat gua sendiri sih untuk sekarang lebih nyaman di stok Android dengan segala kesimpelan dan kebersihan UI-nya. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa aja ke depannya nih ya, gue lebih butuh fitur-fitur yang ada di One UI dan berpaling dari stok Android. Oh ya, next nih, belum lengkap kalau kita nggak bahas iOS. Kira-kira enaknya dibandingin sama apa ya? Dan biar gue makin semangat bikin video selanjutnya, jadiin video ini 10.000 likes yuk. Thank you.